Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih ingat kaum muslimin video-video yang pernah viral, video orang-orang yang mengaku sebagai mantan da'i salafi yang kemudian menebarkan fitnah, menuduh bahwasanya para da'i, para ustadz salafi itu diberikan gaji yang luar biasa besar. Dan itu bukan hanya video orang-orang yang mengaku sebagai mantan da'i salafi, tapi ada juga video pembesar Ngasam Jawa yang mengatakan punya teman-teman mantan da'i salafi yang mengatakan seperti itu. Ketika masih jadi da'i salafi, gajinya besar. Dia bercerita, para ustadz, para da'i salafi itu bayarannya dalam 1 bulan itu 20 juta. Digaji oleh pemerintah Arab Saudi untuk membuat propaganda. Tujuannya untuk memecah belah umat Islam. Padahal kalau mereka ini mau melek kaum muslimin, lihat di pesantren-pesantren salafi, banyak guru-guru, ustadz-ustadz yang gajinya kecil kaum muslimin. Bahkan gajian ini sering telat mereka karena kondisi keuangan dari yayasan, dari pondok pesantren yang minim. Karena banyak pondok pesantren salafi ini yang sifatnya semi sosial, pakai subsidi silang. Artinya santri itu ada yang bayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pondok pesantren, oleh yayasan. Ada yang minta dispensasi, ada yang nggak bayar sama sekali karena sesuatu dan lain hal. Ada yang bayarnya juga lebih dari yang ditetapkan oleh pesantren. Bahkan ada juga yang harus mencari orang tua asuh untuk membiayai pendidikan di pesantren. Karena saking minimnya keuangan yang ada di pesantren. Dan alhamdulillah para ustadz, para da'i, mereka bersabar dengan ujian yang seperti itu. Kadang kasihan melihat mereka itu kaum muslimin. Sudah gajinya kecil. Ditambah mereka yang sudah menikah, kadang rumah ngontrak, punya anak. Kadang gajian juga telat. Sampai ada yang sambil ngajar, waktunya habis, pulang ngajar, ngisi majelis ta'lim. Ditambah lagi sambil jualan. Jualan pohon bidara, bibit pohon bidara, bibit pohon tin, jualan parfum, jualan kurma, jualan herbal keliling. Mending kalau jualannya itu jualan yang skala sedang dan menengah besar. Kadang jualan mereka ini ala kadarnya. Kadang nunggu ada yang pesan dulu, baru mereka carikan barangnya. Dan nggak setiap hari laku. Karena harus bersaing juga dengan orang-orang yang kaya, yang punya modal, yang punya toko yang besar. Dan demi Allah kami menjadi saksi yang seperti itu kaum muslimin. Kalau benar, yang dituduhkan bahwasannya para da'i salafi itu digaji dalam sebulan itu 20 juta, nggak mungkin sesusah itu hidup mereka. Dan kami pernah juga menjadi pengurus yayasan dari pondok pesantren yang disebut salafi, yang dijuluki wahabi. Itu semuanya tidak benar. Berita yang seperti itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Itu tuduhan yang keji kaum muslimin. Kalau memang benar digaji 20 juta dalam sebulan, betapa mewahnya hidup mereka. Dan betapa kayanya yayasan mereka, pondok pesantren mereka. Bayangkan, punya pengurus yayasan 5 orang, punya guru pesantren, punya ustadz 5 orang. Sudah 10 orang. 10 orang kalau dalam 1 bulan itu dibayar 20 juta, itu sudah 200 juta yang harus dikeluarkan untuk memberikan gaji kepada pengurus yayasan dan pondok pesantren, dan guru-guru pondok pesantren, ustadz pondok pesantren. Dan itu semuanya tuduhan dusta kaum muslimin. Tuduhan dusta. Bayangkan, dalam 1 bulan punya 5 pengurus yayasan, 5 orang ustadz untuk ngajar di pondok pesantren, itu sudah 200 juta untuk mengeluarkan gajinya saja. Belum untuk yang lain, operasional yang lain. Muncul pertanyaan seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf Mansur. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Duitnya dari mana? Dari mana duitnya? Itu semuanya fitnah kaum muslimin. Fitnah. Karena saking bencinya mereka dengan dakwah tauhid, dakwah sunnah, sampai
mereka ini mengarang-arang cerita yang seperti itu. Ya. Dan kali ini ada sebuah video kaum muslimin dari seorang ustadz yang memberikan bantahan untuk menepis tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Ya, coba kita simak videonya. Nah, saya ingin lebur ini. Artinya, ikhwan, kita bermasyarakat, kita akan bertemu dengan sekian macam banyak masalah-masalah. Maka apa yang bisa menjadi pelipur lara saat itu? Beriman kepada negeri akhir. Hari ini antum gak bisa balas dendam. Hari ini kita tidak bisa melawan. Maka sesungguhnya nanti kita akan melawan di mana? Di akhirat. Atas fitnah dan tuduhan yang dilancarkan oleh musuh-musuh dakwah. Ya, sebagaimana sekarang guru kami, ya, Ustaz Namizan Qudsiyah Hafizahullah. Dan sekaligus saya minta kepada antum, bapak-bapak saya, ya Allah, di dalam doa saya memohon untuk guru saya pribadi, karena dari beliau itu saya banyak mengambil ilmu pengetahuan. Saya nggak apa-apa sebut di sini bapak saya. Sekarang mungkin kembali muncul masalah beliau ketika membahas tentang masalah meminta kepada mayit, tetapi mereka bikin atau mereka framing seolah-olah beliau menghina kuburan, padahal beliau sedang menjelaskan apa? Hukum meminta kepada mayit. Ya, muslim mana yang minta kepada orang yang sudah mati kemudian mengatakan itu boleh? Dan di Al-Qumrah pernah saya bilang bapak saya, kami ini anak Lombok itu bapak saya, itu kalau kita pergi ke kuburan tuh paling tahu tentang kuburan. Itu orang-orang tua kita tuh kalau lebaran bapak saya itu kita dibawa ke kuburan. Itu ada air, kemudian kita dibasuh muka. Apa kata ibu ketika basuh muka? Wahai kakek, berikan cucumu ini kesuksesan. Itu kalimat meminta atau kalimat tawassul? Sekarang saya tanya bapak saya, itu kalimatnya meminta atau tawassul? Minta kepada makhluk, dan dia sudah mati, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Padahal yang hanya bisa mendatangkan manfaat dan mudarat itu siapa? Allah. Dan itu dijelaskan bapak saya. Nah, rangkuman masalah ini bapak saya mendapat clue dari Syekh Ibnu Utsaimin bahwa kehidupan akhirat maka itu bisa menjadi penghibur diri bagi siapa? Bagi kaum mukminin yang kita diuji dengan keimanan, diuji dengan manhaj, diuji dengan ekonomi, dan kita bersabar berada di atasnya. Maka insya Allah itu semua menjadi apa? Menjadi perbendaharaan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus menjadi motivasi kita beramal bapak saya. Karena motivasi paling kuat di dalam kita beramal itu adalah apa? Akhirat. Saya rasa bapak datang sekarang ngaji ke sini itu bukan karena mengharap uang. Gak ada ceritanya pengajian salafi itu antum pulang kemudian antum dikasih uang sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian ahli bid'ah. Itu sampai saking bencinya sama dakwah salaf sampai membuat berita-berita palsu tentang salafiyah. Sampai saya pernah dengar ya, kalau salafi itu kalau ngaji nanti murid-muridnya diberikan 20 juta setiap orang. Antum 3 kali ngaji itu bisa beli expander itu. Kalau ngaji di mana? Ngaji di salafi. Kira-kira masih, saya pun sampai sekarang masih pakai motor bapak saya. Mungkin antum bilang, ini ustadznya salafi loh ini. Saya masih pakai motor. Saya nggak ada uang buat beli mobil. Saya nggak pernah digaji sama Saudi. Saya nggak pernah dikasih uang sama Saudi. Framing seputar seperti terus berputar di tengah negara ini. Maka kita berharap dari pemangku kekuasaan, dari orang-orang yang berkuasa di hukum, untuk bisa jernih melihat hal-hal seperti ini. Tayyib, barakallahu fiik. Karena kita sangat khawatir terhadap siapa? Bitanah itu apa? Pembisik keburukan. Karena kadang penguasa kita itu bagus sebenarnya cara berpikirnya, netral di dalam berpikir, tidak pro ke sana, tidak pro ke sini. Tetapi ketika ada orang-orang di sisi-sisinya itu, di samping-sampingnya itu, pembisik keburukan, itulah yang menjadikan apa? Umat Islam menjadi apa? Keruh suasananya. Tayyib, barakallahu fiik. Ya, maka wabil khusus untuk guru kami. Mungkin bapak-bapak saya mungkin yang kenal atau yang tahu tentang Ustadz Mizan, doakan beliau. Kita tidak meminta kepada Allah untuk beliau disudahi dari ujian-ujiannya, karena Rasulullah SAW tulul huzn. Nabi Muhammad SAW itu adalah beliau sesosok orang yang senantiasa dirundung oleh masalah sampai beliau wafat. Ya atau tidak? Ujian demi ujian, ujian demi ujian, ujian demi ujian. Kita tidak minta untuk dikurangi ujian, tetapi kita minta untuk dikuatkan di atas ujian. Ini yang kita minta. Kalaupun mungkin beliau berujung di penjara atau apapun itu, tetapi Allah kuatkan fisiknya dan Allah teguhkan di atas agamanya dan diteguhkan di atas manhajnya. Nah, kaum muslimin ya, kalau benar tuduhan-tuduhan yang katanya dai-dai salafi digaji 20 juta sebulan, apalagi yang ikut kajian salafi, jamaahnya juga dibayar 20 juta setiap orang, maka nggak lama mereka ikut ngaji sudah bisa beli mobil yang mewah, kaum muslimin ya. Hidup mereka nggak susah. Mereka nggak harus jualan-jualan di emperan-emperan. Nggak akan ada lagi yang seperti itu ya. Nggak ada lagi
jamaah dari orang-orang salafi yang miskin. Ya. Tapi coba lihat orang-orang yang ikut ke kajian-kajian salafi. Ya. Dengan melihat mereka, kondisi mereka yang sebenarnya, insya Allah orang-orang yang termakan fitnah tersebut akan bisa sadar bahwasanya apa yang mereka dengar selama ini semuanya itu adalah tuduhan yang keji yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka tidak bertaubat dan tidak mencabut apa yang telah mereka katakan tersebut. Dan kita hanya bisa mendoakan semoga orang-orang yang memfitnah dan yang termakan fitnah tersebut segera sadar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk mengenal dan mengikuti dakwah tauhid, dakwah sunnah yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.